Hai guys, nah menarik ya ketika bicara financial literacy for financial freedom. Ini bagi saya ini sebuah kebutuhan yang harus kita remind terus dalam hal pengelolaan keuangan kita agar kita bisa mendapatkan financial freedom. Saya teringat beberapa waktu lalu ketika saya memberikan materi di sebuah forum khususnya para calon pensiunan, dan di situ saya ngebahas tentang bagaimana sih seorang calon pensiunan itu dengan pasangan hidup dia harus bisa memetakan kembali aset-aset yang mereka miliki. Nah, nah, penting buat saya rasanya gini, ketika kita punya aset ya, tapi kita tidak pernah menyadari itu sebagai aset. Saya sebagai ini, kita bisa jadi kufur nikmat ya. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Nah, saya mencoba tuh memetakan aset mereka dengan sebuah form, yaitu form aset mereka baik fixed asset maupun current asset. Nah, di situ di current asset saya melihat bagaimana sih mereka bisa memetakan kembali, yaitu uang cash mereka, uang ada di bank mereka, lalu uang misalnya ya harta mereka dalam bentuk perhiasan gitu ya, lalu deposito gitu, lalu dana pensiun, DPLK gitu ya. Nah, lalu apalagi mereka punya tagihan di luar gitu, uang koperasi dan macam, lalu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi saya ini harus dipetakan kembali buat kita sebagai seorang bisa jadi entrepreneur ataupun pensiuner, ataupun kita sebagai yang dalam kehidupan sehari kita bekerja saat ini. Nah, bagi saya itu adalah current asset yang harus kita petakan kembali. Yang kedua, fixed asset kita. Temuan saya banyak sekali orang tidak paham, mereka punya aset sebenarnya, tapi mereka tidak merasa mereka punya aset gitu. Aset-aset seperti rumah ya, rumah yang mereka miliki gitu, ruko yang mereka miliki, lalu apalagi ya, perkantoran mereka miliki, kos-kosan yang mereka miliki gitu, apalagi ya, mereka punya sawah, punya tanah di kampung. Wow, saya bilang disinilah kegagalan awal, dimana kita tidak pernah memetakan aset-aset yang kita miliki, sehingga kita merasa kita tidak punya apa-apa gitu. Kita tidak punya apa-apa. Nah, ini harus benar-benar menjadi kalkulasi kita dalam hal melakukan financial literacy. Nah, bagi saya ini harus dilakukan dengan baik oleh kita semua agar kita bisa memulai aktivitas dalam pengelolaan keuangan kita, karena dari sinilah kita bisa mendapatkan revenue. Konsep aset adalah sesuatu yang kita miliki dan bisa menghasilkan uang. Ya, artinya ini harus kita pahami dengan baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Pak sahabat-sahabat yang financial literacy for financial freedom harus mulai menyadari ini. Aset-aset kita banyak, tapi kita tidak sadar. Untuk yuk kita kenali aset kita lagi, lalu kita coba bagaimana mengolahnya. Oke, demikian financial freedom for financial literacy for financial freedom.